From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. From generation to another generation, we will tell the world the wonders of your works. Every knee will bow and tongues will shout your name. For you are God of the universe. We will rise to sing, we will shout to praise, we will worship you, Almighty God. Nations will arise, light will come on us as we're standing here to honor you. We honor you, God of generations. Generation to another generation, we will tell
Halo Church, apa kabar? Ada sukacita? Ada pengharapan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan diberkati. Saya mau menyapa dulu buat ICC Bandung, apa kabarnya? ICC Jakarta, ICC Sydney, dan kepada Bapak Ibu semua yang menyaksikan dari kota-kota lainnya, welcome to ICC Online Service. Saya juga mau menyambut buat setiap Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di ICC Online Service ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bukan tamu buat kami, tapi keluarga di dalam Tuhan. So, welcome home. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Bapak Ibu Saudara boleh share link ibadah ini kepada teman, kepada saudara, supaya mereka bisa bergabung mengikuti ibadah di ICC Online hari ini. Kami juga mau menginformasikan bahwa ICC memiliki program-program yang sangat menarik dan semua update informasinya bisa saudara akses di website icc.church.online. So, Church, mari berikan sikap yang terbaik hari ini. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan excited. Let's pray. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami masih bisa mengikuti ibadah hari ini. Kami percaya walaupun online, tapi Tuhan Yesus secara nyata hadir di tengah-tengah kami. Jamah setiap kami, jamah setiap hati kami, dan mari Tuhan beracara buat setiap kami. Kami mengucap syukur, kami mau excited Tuhan mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Enjoy the service.
percaya Tuhan bahwa Engkau yang melayakkan kami untuk masuk hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness. My God, there is who you are. Waymaker, miracle worker, promise giver, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning all around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. In the darkness, my God, there is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you
never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, God. Hallelujah. Yes, God. Hallelujah. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan, sumber segalanya Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan yang bisa membuat segala sesuatu yang gak mungkin Tuhan. Kau Tuhan yang membuka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setiap gereja Tuhan berkata, amin. Wow, what a beautiful worship. Saya sangat diberkati dan saya percaya saudara juga diberkati oleh pujian dan penyembahan kita hari ini. Dan saya ingin memberikan apresiasi yang terbaik buat semua volunteer kita yang sudah melayani kita hari ini. Thank you volunteers. Nah, saya juga mau welcome buat semua orang yang sedang menyaksikan online kita saat ini. Dan saya juga mau menyambut juga bapak atau ibu atau saudara yang baru pertama kali join di ibadah online kita hari ini. Saya mengucapkan welcome home. Saya juga mau encourage kita semua untuk share link ICC online service ini ke setiap teman saudara atau keluarga, karena share link is caring. Nah, sebelum memberikan persembahan, saya ingin berbagi apa yang saya percayai mengenai prinsip memberi. Ini adalah prinsip saya ketika saya memberi. Kita bisa memberi kepada orang tua, keluarga, memberi kepada orang percaya lainnya, orang yang tidak kenal bahkan, atau kepada siapapun. Nah, ini prinsip yang saya belajar dari Alkitab tentang memberi apapun kepada siapapun. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 berkata, dan inilah caranya Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia mengutus anaknya. Di Yohanes 3 ayat 16, mengutus ini digunakan kata memberikan anaknya yang satu-satunya ke dalam dunia ini supaya kita bisa menerima hidup yang selama-lamanya melalui anaknya. Nah, saya percaya memberi adalah cara kita menyatakan kasih. Sama seperti Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan cara memberikan anaknya. Itu sebabnya di berbagai kesempatan kita sebagai gereja menyatakan kasih kita kepada saudara kita dengan cara memberikan bantuan kepada saudara yang membutuhkan, kepada gereja lain yang membutuhkan. Bahkan kita memberikan bantuan alat-alat kesehatan kepada setiap rumah sakit yang membutuhkan. Mengapa? Karena kita ingin menyatakan kasih kita kepada orang-orang dengan cara memberi.
Nah, memberi memang tidak selalu berupa uang, karena kasih dapat dinyatakan dengan cara memberi perkataan, waktu, perhatian, pemikiran, informasi, atau mungkin jasa. Nah, minggu lalu anak saya minta saya menemani dia berenang di kolam, dan saya lakukan dalam 30 menit. Dan yang menarik adalah mood anak saya langsung berubah jadi sangat baik. Dan sesudah mandi tiba-tiba dia bilang, I miss you papi, I love you. Wah, saya kaget banget dengan responnya dia. Nah, bagaimana cara saya menyatakan kasih saya kepada anak saya? Dengan cara memberi waktu untuk main bersama-sama dengan anak saya. Bagaimana cara anak saya menyatakan kasihnya kepada saya? Dengan cara memberikan kata-kata I love you, I miss you. Nah, beberapa hari kemudian tiba-tiba dia datang dan memberikan salah satu hartanya yang berharga. Apa itu? Squishy, atau mainan yang seperti boneka-boneka yang lucu itu. Nah, tiba-tiba dia datang, ini buat papi. Oke, saya bilang thank you. Nah, apakah saya membutuhkan squishy? Enggak, karena sebagian besar pun saya yang beliin. Tapi itu cara dia menyatakan kasihnya dengan memberikan apa yang berharga buat dia. Jadi ketika saya memberi kepada siapapun, baik kepada Tuhan atau kepada siapapun, saya perlu memastikan bahwa saya memberi karena ingin menyatakan kasih saya kepada pribadi yang saya beri. Karena memberi adalah cara kita menyatakan kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur, ini kesempatan buat kami menyatakan kembali kasih kami dengan cara memberi. Kami mau memberi karena kami tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu sudah memberi yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, berikut di layar saudara ada nomor rekening dan QR Code untuk saudara dapat memberi. Jadi, selamat memberi. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan khotbah yang luar biasa. Please prepare your notes, prepare your heart, and be excited. Okay? Please welcome Pastor Nala Widya. Oke. Halo jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Tanpa terasa sudah 10 minggu kita ini online service. 10 minggu loh ya. 1 tahun ada 50 minggu, dan ini 10 minggu sudah kita online service. Yes, saya harap saudara semua masih excited. Saudara excited? Saya yakin saudara masih excited. Yes, dimanapun kau berada, kau pasti masih excited. Saya juga excited. Tadinya saya nggak pernah berpikir lockdown ini kayak apa ya. Bakal kayak apa ya hidup saya ya, lockdown ini. Waduh, kayaknya pertama ngadepin lockdown nih, ayo. Ada pengharapan gak ya ke depan, atau nanti hidup jadi tambah susah atau gimana. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini kita terpelihara sempurna karena kasih karunia Tuhan. Ya, hari-hari ini kesehatan kita sangat berharga, luar biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus kasih kita semua kesehatan, kesembuhan, pemulihan. Dan kita menikmati banyak hal yang mungkin kalau kita nggak di lockdown, kita nggak menikmati itu. Contohnya, kita punya waktu banyak buat keluarga. Ya, kita punya banyak waktu untuk merenung. Kita punya banyak waktu buat apa lagi? Berpikir hal-hal baru yang kreatif. Saya punya banyak waktu untuk belajar hal-hal baru. Lewat peristiwa kita mesti online service, kita di lockdown begini, saya juga banyak belajar hal-hal baru. Especially mengenai gimana kita online meeting, gimana kita harus menggembalakan jemaat secara digital. Ini saya belajar lagi. Di umur saya yang ke-53 ini, Tuhan kasih pengalaman yang luar biasa. Ya, lewat krisis COVID ini. Oke, nah, di hari ini saya ingin share satu judul ya, sehubungan dengan Kamis kemarin kita baru aja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Kenapa ini juga peristiwa penting ya, tidak kalah pentingnya dengan Natal kelahiran Yesus, Paskah kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya ya. Dan kenapa kenaikannya juga menjadi momen yang cukup penting untuk kita ketahui dan kita pelajari sama-sama. Ya, kita harus tahu bahwa dampak dari kenaikan Yesus adalah Roh Kudus turun, dicurahkan dalam hidup kita. So, hari ini saya mau share dengan satu judul, yaitu He was taken up. Ya, He was taken up. Ya, dia diangkat naik surga. So, saudara, ada satu ayat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini ayat sudah sering kita baca ya,
Saudara-saudara yang di Genesis, The Bridge juga sering pasti baca ini. Ya, ayatnya di Kisah Rasul 1:8 bilang begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ayat ini udah lama kita baca bahwa dia akan sebelum dia naik, dia bilang kamu akan terima kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya, jadi kamu akan terima kuasa. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ya, Roh Kudusnya turun setelah Yesus naik ke surga. Dampaknya apa? Kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Artinya ada sebuah kehidupan yang luar biasa yang memberkati orang Yerusalem, yaitu orang-orang di sekitar kita. Yudea, orang-orang yang nggak terlalu dekat, tapi mereka masih bisa merasakan berkat dari kita. Dan Samaria, bangsa, satu suku bangsa sendiri, dan sampai ujung bumi bangsa-bangsa boleh diberkati lewat hidup kita. Nah, ayat 9-nya luar biasa. Dia bilang begini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Oke. Saudara, saya cuman bayangkan waktu itu murid-murid yang udah biasa hidup bersama Yesus 3,5 tahun. Mereka menyaksikan Yesus, hidup bersama-sama Yesus. Lalu Yesus sekarang terangkat disaksikan oleh mereka. Dan sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. He was taken up. Nah, jadi mulai saat itu murid-murid harus mulai tahu bahwa mereka mulai belajar Yesus yang gak ada, tetapi akan ada satu pribadi yang bersama-sama dengan mereka. Siapa dia satu pribadi yang akan bersama-sama dengan murid-murid setelah Yesus naik ke sorga? Dialah Roh Kudus. Ya. Nah, jadi Roh Kudus ini, saudara harus tahu bahwa karena Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus turun ke atas kita. Jadi Yesus naik, Roh Kudus turun. Nah, tapi hari ini kita mau lihat kenapa penting Roh Kudus turun ke atas kita. Roh Kudus dicurahkan ke atas kita. Paling tidak ada 3 hal kita mesti lihat dari apa yang akan terjadi kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, mari kita lihat. Yang pertama ada yang namanya karya Roh Kudus. Apa sih yang dibuat Roh Kudus dalam hidup kita? Yohanes 14 ayat 26 bilang begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, mari kita lihat. Ayatnya berkata begini. Tetapi penghibur. Jadi apa yang dilakukan Roh Kudus dalam hidup kita? Penghibur. Kita mengalami banyak masalah. Kita ngalamin banyak konflik di hidup ini. Kita ngalamin banyak penderitaan di hidup ini. Kadang-kadang manusia udah gak bisa menghibur kita. Siapa yang akan menghibur kita? Roh Kudus. Roh Kudus ini. Dia yang bisa menghibur kita. Di tengah situasi carut marut kacau balau, tapi kita bisa merasakan ada damai sejahtera, ada ketenangan. Itu kerjaan siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita bisa feel tenang. Saya gak sendirian. Saya seringkali nangis sampai udah gak bisa berdoa. Dan apa yang terjadi? Tapi hati bisa, Tuhan kok rasanya tenang gitu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, ayat ini bilang bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Dia jadi apa sih yang dia buat dalam hidup kita? Dia akan menghibur. Ya, penghibur. Lalu dibilang apa lagi? Ya, karya Roh Kudus dalam hidup kita, dibilang dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah ini, luar biasa. Dibilang dia akan mengajarkan. Artinya, dia ini seorang pengajar buat kita. Penghibur, dia juga pengajar. Dan saya senang dengan kata segala sesuatu. Segala sesuatu. Coba bayangkan betapa Roh Kudus itu bisa menolong kita dalam segala sesuatu. Salah kalau kita pikir Roh Kudus itu cuman ngurusin atau hanya menolong kita waktu kita berdoa atau waktu kita ibadah. No.
dia bahkan bisa mengajar segala sesuatu padamu. Waktu SMA, saya ini mengambil jurusan sosial. Jadi waktu SMA saya jurusannya sosial. Jadi ketika ditanya sama teman-teman gitu ya, "Nal, kenapa kamu ngambil jurusan sosial?" SOS dulu namanya, ada jurusan IPA atau SOS. Ya, jadi saya selalu jawab dengan tenang, dengan santai. Saya bilang, saya ngambil SOS karena SOS itu sekolah orang senang. Jadi saya nggak mau susah dalam hidup. Nggak. Sekolah orang senang. SOS itu sekolah orang santai. Iya. Yeah. Jadi saudara bisa bayangkan, saya jurusan sosial. Nah, ketika saya lulus SMA, saya ingin ambil kuliah di Institut Teknologi Bandung, di ITB. Ambil jurusan apa? Seni rupa. Saya pikir kan, saya sosial, ambil jurusan seni rupa. Cocok dong, cocok. Iya. Jadi, waktu tahun 1987, pada akhirnya saya keterima di ITB, di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, sesudah 1 tahun, diminta tentukan mau ambil spesialisasi apa. Saya ambil spesialisasi desain industri, ya, atau product design. Karena dari situ bisa bikin desain mobil, desain pesawat terbang, desain interior kapal, atau saya senang sekali dengan dunia otomotif khususnya, mobil, segala itu minat saya. Ya, jadi saya ambil jurusan itu. Nah, udah saya kuliah. Begitu saya masuk spesialisasinya, ternyata di situ ada mata kuliah fisika dasar. Kenapa? Karena kan mau desain mobil, saya harus ngerti konstruksi, jadi ada fisika dasar. Ada mata kuliah mekanika teknik, yang mana saya nggak pernah belajar itu waktu SMA. Aduh, saudara bisa bayangkan, fisika dasar saya mengulang 4 semester. 4 kali saya ngulang, karena saya nggak pernah belajar waktu SMA. Dan sejujurnya waktu SMA saya jarang belajar, lebih sering nyontek. Ya, jangan ikutin ini, jangan tiruin apa yang saya buat ya. Ya, pertobatannya lama nanti, penyesalannya lama ini. Lalu itu ada mata kuliah mekanika teknik, parah banget, saya nggak ngerti ini apa, mata kuliah apa ini. Waduh, saya harus belajar sin, kos, tangen, lalu ada, aduh, saya nggak ngerti. Dan ada lagi mata kuliah di semester 6, yaitu mata kuliah ergonomic design. Dan itu ada statistika dan harus menghitung dengan rumus ABC. Menghafal rumus ABC aja nggak pernah. Ya, mungkin saudara-saudara yang SMA-nya IPA atau yang sekarang nih masih SMA, masih belajar yang benar ya, jangan kayak saya waktu itu. Dan tahu nggak siapa yang bantuin saya untuk belajar ini? Ya, yang manusia nih adalah Victor Waang. Karena kalau saudara tahu, Pastor Victor itu dulu dia kuliah di Politeknik ITB, jurusan teknik sipil. Jadi dia belajar ini. Jadi saya tanya sama dia, "Tor, ini gimana?" Dia ajarin saya. Saudara bisa bayangkan, saya memuridkan dia, saya ajar dia firman Tuhan, dia ajarin saya mekanika teknik, dan dia ajarkan saya menghitung statistik. Aduh, waktu ujian kan gak ada Victor Waang. Lalu gimana? Tapi saya bisa berdoa, "Tuhan Yesus tolong, Roh Kudus tolong saya untuk bisa mengerti ini semua." And you know what? Saya lulus mekanika teknik dengan nilai C. Puji Tuhan. Nilai minimal untuk bisa lulus C, dan saya lulus. Wow, hebat Roh Kudus. Hebat. Dia bisa ajar saya. Nih soalnya begini, ini rumusnya pakai ini nyelesainya begini. Apalagi, wah, ketika harus ujian statistika, saya berdoa, tuh Roh Kudus tolong saya. Aduh, Roh Kudus tolong saya udah belajar abis-abisan. Victor Waang udah mengajar saya sampai jambak-jambak rambutnya karena saya nggak ngerti sendiri gitu loh. Aduh, anak sosial tiba-tiba harus ujian statistik. Aduh. Dan ketika saya ujian, saya bilang, "Roh Kudus tolong saya. Tolong saya." Ketika saya belajar, "Roh Kudus tolong saya. Kira-kira besok model apa ini soalnya?" Dan karena nggak mungkin nyontek di situ. Ya. Wow, dan puji Tuhan, saya lolos ujian statistik ini dengan nilai C.
Kayak lagi. Jadi dari situ saya tahu Roh Kudus ini bisa mengajar segala sesuatu kepadamu. Puji Tuhan. Dalam hidup, kau bingung, saya harus gimana nih ngambil keputusan bisnis. Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, ajar saya ini saya harus gimana. Dia bisa. Apa sih yang gak bisa buat Roh Tuhan? Ada amin saudara? Dia sanggup melakukan, mengajar kita apapun. Ya, Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan yang menciptakan semua semua hal-hal gejala alam yang kita pelajari di fisika, itu Dia yang ciptakan kok. Ya, Dia bisa ajar kita segala sesuatu. Nah, apalagi dibilang Dia juga akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah, kita pernah baca firman Tuhan. Orang yang menguasai diri itu seperti orang yang merebut kota. Lebih daripada orang yang merebut kota. Jadi begitu lagi nyetir, tiba-tiba lihat mobil ugal-ugalan, udah pengen marah. Tiba-tiba ada yang ngingetin. Tenang. Ya, kalau kamu bisa menguasai diri, kamu lebih daripada orang yang merebut kota. Siapa yang ngingetin? Iya, kalau ada istri saya, selalu istri saya ngingetin. Makanya wanita, istri itu suka disamain dengan peranan Roh Kudus karena suka ngingetin, tenang. Ya, tapi kalau nggak ada istri juga saya ada, kok bisa inget siapa? Roh Kudus. Ya, atau abis jengkel di jalan, saya paling sering suka nyetir tuh suka dulu ya, sekarang udah banyak bertobat. Dulu saya suka road rage ya. Suka emosi jalan gitu loh. Nanti abis udah tin gitu loh. Abis itu tahu-tahu saya nyesal sendiri. Siapa yang membuat menyesal? Roh Kudus. Ingetin, kamu gak boleh gitu. Gak usah begitu. Biar aja. Nah, luar biasa. Ini karya Roh Kudus. Dia menghibur. Ya, ketika kita susah, gak ada yang bisa menghibur. Dia Roh Kudus menghibur. Mengajar dan mengingatkan. Wow. Menghibur, mengajar, dan mengingatkan. Ngajarnya segala sesuatu. Lagi bingung apa dalam hidup ini? Dia bisa. Tuhan, Roh Kudus, saya buat apa ya? Saya harus bikin apa? Dia bisa ajar kita, Dia bisa tuntun kita sesuai dengan firman Tuhan. Wow, ada amin? Yes. Yang kedua, Roh Kudus ini apa yang terjadi kalau Roh Kudus turun ke atas kita? Yang kedua itu lagi bicara buah Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, itu sesuai dengan Galatia pasal 5 ayat 22, dia akan punya yang namanya buah Roh Kudus. Apa aja buah Roh Kudus? Galatia 5 ayat 22 bilang begini, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke. Coba lihat. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka apa yang akan muncul? Buah Roh. Saudara harus tahu, buah itu muncul dari dalam pohon. Coba. Perhatikan pohon jeruk, perhatikan pohon apel, semua buahnya muncul dari dalam pohon. Nggak ada buah apel dipasang di pohon. Enggak. Jadi kalau orang ada Roh Kudus dalam hidup dia, dikuasai Roh Kudus, dampaknya apa? Muncul dari dalam dia, ada yang namanya kasih. Jadi kasihnya tuh bukan dipasang di luar, muncul dari dalam. Sukacita, itu dari mana? Dari luar. Keadaan di luar menyebalkan, keluarga kita, aduh lagi ada masalah, tapi kok ada sukacita? Kok ada damai sejahtera ya? Kok bisa ya? Kita baru dijahatin orang, tapi kok ada damai sejahtera ya? Aduh, keadaan masih begini, kok ada kesabaran ya? Tahu gak bahasa aslinya kesabaran? Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah long suffering. Apa artinya long suffering? Suffer, penderitaan. Suffer, yang long. Penderitaan yang panjang. Aduh, long suffering. Aduh Tuhan, aku menderita nih, jomblo terus. Tenang. Roh Kudus akan membuat engkau long suffering. Kekuatanmu untuk hidup sendiri, itu datang dari mana? Dari Roh Kudus. Ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan itu munculnya dari dalam, dan itu kerjaan siapa? Itu kerjaan Roh Kudus. Kelemah lembutan, kita ini ya nggak nature-nya kelemah lembutan. Aduh, kayak saya
Nature-nya memang bukan yang kelihatan gentle gitu. Nah. Nature-nya saya nggak begitu. Saya nggak dibesarkan dengan keadaan begitu. Tapi kalau sekarang bisa begitu, itu karena ada Roh Kudus. Meskipun kadang-kadang menurut istri saya suka miss juga beberapa kali ya. Penguasaan diri, menguasai diri, itu nature kita nggak begitu. Ya, tetapi Roh Kudus itu bekerja dari dalam keluar. Sehingga akhirnya orang di luar, saya lagi, yang namanya buah roh itu yang lihat yang di luar. Yang menilai ini pohon mangga, mangganya manis apa enggak, bukan pohonnya. Pohon nggak pernah pasang pelang, aku manis loh. Enggak, orang akan makan buahnya, nanti dia bilang, ini mangganya bagus, ini dari pohon yang mana. Nah, yang bisa menilai buah Roh Kudus dalam hidup kita bukan kita. Waduh, kita nggak bisa pasang atau pakai t-shirt tulisannya aku sabar loh, nggak bisa. Hanya orang luar yang bisa menilai kita, ada nggak buah-buah ini. Tapi Roh Kudus kerjanya dari mana? Dari dalam. Yang nilai mana? Yang luar. Jadi seberapa Kristenkah engkau? Seberapa penuhnya Roh Kudus menguasai hidup kita? Itu yang nilai siapa? Yang di luar. Yang di luar. Ya, please. Jadi mari hasilkan buah yang manis. Dan itu ya yang ngerjain buah itu. Pernah nggak saudara lihat gini? Pohon lagi berusaha, dia lagi ngeden, terus tiba-tiba keluar mangganya, plop gitu. Enggak gitu. Dia hidup aja tenang. Dia menikmati sinar matahari, air, dia diberi pupuk. Suatu hari mangganya keluar. Ya jadi kita hidup aja normal, baca firman, ya tetap punya disiplin rohani. One day buah-buah roh itu bermunculan. Ingat kata buah itu tidak muncul seketika. Ingat kata buah itu berarti tidak muncul seketika. Ya. Jadi kalau ada satu ibu atau istri bilang, Pak Pendeta, aduh suami saya nih masih suka marah. Nomor satu saya tanya, suami ibu udah lama jadi terima Yesus? Udah lama terima Yesus? Bulan lalu dia terima Yesus. Dan minggu lalu dibaptis. Oh ya tenang Bu, tenang. Buah itu perlu proses. Tenang. Saya aja perlu sekian tahun untuk jadi bisa menguasai diri. Tenang. Meskipun ini bukan pembenaran buat kita, tapi setelah kita tahu kebenarannya, buah itu semua perlu proses. Dan ini proses yang akan Roh Kudus lakukan dari dalam. Yang di luar akan melihat dan menikmati buah-buah kita. Oke? Ya, siap? Hasilkan buah roh. Dan itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, yang ketiga, ya, apa yang terjadi kalau Roh Kudus turun ke atas kita, akan ada apa? Karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu bahasa Inggrisnya the gift of Holy Spirit. Ya, jadi itu namanya juga gift, karunia, gift. Jadi Roh Kudus itu bisa memberikan kita karunia, gift, secara rohani. Nah, itu kalau sudah baca di 1 Korintus 12, itu ada sekian banyak karunia roh. Mulai dari kesembuhan, mujizat, ya. Karunia roh untuk apa? Untuk berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, itu karunia roh. Jadi itu tuh dikasih sama Roh Kudus. Namanya juga gift, namanya juga karunia. Nah, tapi apa tujuan ini? Tujuan karunia ini, yang penting nih tujuannya justru. Ya. Hari ini saya lagi nggak ngebahas karunia Roh Kudusnya, tapi tujuannya. Di 1 Korintus 12 ayat 7 dibilang begini. Di 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, jadi saudara mungkin tanya, gimana ya kalau Roh Kudus turun atas kita, kenapa kita jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi? Kenapa? Karena ada buah roh kita yang dinikmati orang. Yang berikut, ada karunia roh yang Tuhan taruhkan pada kita. Kita doain orang sakit sembuh. Itu siapa yang bikin? Roh Kudus. Kita ngusir setan, setannya pergi. Siapa yang bikin? Roh Kudus, Roh Tuhan itu. Ya. Kita berdoa, ada mujizat dan mujizat terjadi. Siapa yang bikin? Roh Kudus. Bukan kita nggak bisa. Ya. Orang sakit sembuh, kenapa? Karena kita hebat. Bukan, Roh Kudus yang menyembuhkan dia. Nah, jadi lihat, ada buah roh, ada karunia, dan juga dalam hidup kita sendiri Roh Kudus bekerja, menghibur, mengajar, mengingatkan akan segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan pada kita.
Jadi ini yang membuat kita bisa jadi saksi Yesus. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Di keluarga kita, di keluarga besar, di lingkungan kita, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Nah, ini yang Roh Kudus akan buat dalam hidup kita. Jadi bagian kita apa? Saya akan akhiri dengan ayat ini. Ya. Bagian kita seperti yang ditulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Dibilang begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Nah, dibilang tinggal di Yerusalem, kata Yesus sebelum naik, disuruh tinggal di Yerusalem untuk apa? Menantikan janji Bapa. Nah, janji Bapanya apa? Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wow. Jadi Tuhan Yesus bilang gini sama murid-murid, Yohanes membaptis kamu dengan air. Tetapi tidak lama lagi, nah ini kan Yesus ngomong sebelum dia terangkat ke surga. Yesus bilang, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Wow. Nah, saudara, ini lagi bicara soal baptisan Roh Kudus. So, banyak kali saya juga dulu waktu masih muda berpikir, apalagi saya udah dibaptis air. Saya udah dibaptis air. Apalagi ya, akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, sebelum saya teruskan, saya mau cerita mengenai apa yang saya alami di tahun 1988. Ya, saya lahir baru terima Yesus tahun 1984. Ya, jadi saya lahir baru terima Yesus. Waktu itu saya lahir baru di KKR khusus atlet setelah saya kecelakaan berat dan ini hasilnya di pipi saya ini bukan lesung pipit, ini dijahit 13 jahitan karena kecelakaan di sebuah lomba balap sepeda. Nah, jadi setelah saya lahir baru terima Yesus, saya juga aktif di gereja saya gereja Protestan, gereja Presbyterian di Bandung. Dan saya juga aktif di persekutuan doa. Jadi saya ada persekutuan doa dan salah satu persekutuan doa itu untuk anak-anak muda diadakannya di rumah saya. Oke. Nah, saya masih ingat peristiwa di tahun 1988. Waktu itu ada seorang kakak pembimbing yang berkhotbah di persekutuan kita, dan dia tuh menceritakan mengenai Roh Kudus, bahwa Roh Kudus tuh adalah penghibur, Roh Kudus itu yang mengajar kita segala sesuatu, Roh Kudus juga yang akan mengingatkan kita akan apa yang udah diajarkan firman Tuhan. Jadi persis seperti yang tadi saya bagikan ayatnya. Nah, setelah dia mengajar, lalu dia bilang, ayo kita berdoa supaya setiap kita di sini dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, lalu kita diajak berpegangan tangan, kita nyanyi, ayo kita sembah Tuhan, kita minta Roh Kudus menguasai kita. Lalu terus saya merasa aneh ya. Terus kemudian ada yang nyanyi, ada yang mulai menangis, ada yang tiba-tiba ngomong. Saya pikir dia ngomong apa sih, saya nggak ngerti dia ngomong apa. Gitu loh, bahasa yang saya nggak ngerti. Dan ketika lama tuh doa kayak gitu lama, udah begitu terus selesai itu dia bilang, ya udah selesai. Dia bilang, oke, coba kamu cerita tadi kamu ngalamin. Ada yang cerita macam-macam, ada yang cerita saya ngeliat kayak langit terbuka, kok ada sinar, ada apa. Saya bilang, saya mulai nih sebagai mahasiswa dulu, saya bangga setengah mati loh jadi mahasiswa ITB. Saya tuh bangga, sombong setengah mati jadi mahasiswa ITB, menganggap diri orang tuh punya otak yang punya logika mesti dipakai ya, rasa diri pinter gitu. Jadi saya dengerin yang kayak gini, nggak bener nih, ini ngajar nggak bener nih, ini nggak bener nih kesaksian ini semua nih. Ini bohong-bohong nih, tipu-tipu nih pasti nih gitu. Jadi saya tantang itu abang pembimbing itu, langsung saya bilang, ini apa dasarnya? Ini dari mana yang membuktikan yang dia bilang? Dia bilang lihat langit terang segala macam-macam. Ini apa dasarnya? Wah, pokoknya saya berdebat. Di masa itu saya sangat senang berdebat. Dan kalau saya rasanya bisa menang debat tuh rasanya, aduh, prestasi banget gitu ya. Rohani banget kalau bisa menang debat. Nah, jadi setelah saya ngomong, akhirnya si abang pembimbing, abang pembimbing ini bilang gini, oke Nala, kalau kamu nggak setuju,
kamu memang menolak kebenaran firman-Nya. Enggak, saya nggak menolak kebenaran firman. Saya menolak disesatkan. Waduh, gaya bener saya ngomong begitu ya dulu ya. Wih, terus akhirnya dia bilang, ya udah, saya nggak akan mencampuri lagi apa yang kamu sedang bangun di sini. Ya begitu, bagus. Saya harus jaga ini tetap murni sesuai firman Tuhan. Waduh, aduh, saya kalau ketemu Nala yang dulu pengen saya tampar kayaknya sekarang tuh ya. Bener-bener. Jadi itu pengalaman saya tahun 88. Sampai akhirnya saya masih ingat. Suatu ketika di kampus ITB, ya saya juga aktif di Persekutuan Mahasiswa Kristen di ITB. Di tahun 90-an itu ada KKR mahasiswa. Nah si pembicara ini, dia cerita lagi yang sama Roh Kudus. Dia cerita lagi yang sama Roh Kudus. Jadi dia cerita Roh Kudus, betapa Roh Kudus menolong dan menghibur, dia penolong yang akan menghibur, mengajar. Dia cerita yang sama. Sekarang tinggal kamu, keputusan kamu mau nggak hidupmu, tubuhmu dikuasai sama Roh Kudus. Saya sebenarnya waktu itu hidup saya gelisah, saya juga lagi mencari-cari Tuhan. Ini saya udah 6 tahun kenal Yesus, tapi masa hidup saya gini-gini aja, rohani saya gini-gini aja. Saya sebenarnya di titik desperate waktu itu juga. Secara personal, ini rohani masa gini-gini aja. Ya, dia tanya siapa yang mau dikuasai sama Roh Kudus? Dibaptis itu artinya ditenggelamkan. Tenggelam itu seperti saudara di air, dia kemana air itu mengalir, dia akan ikut. Ya benar sih, kalau saudara tenggelam di air, kemana air yang ngalir, saudara akan ikut. Artinya dibaptis sama Roh Kudus, artinya saudara dikuasai, saudara ikut kehendak Dia. Siapa mau dikuasai oleh Roh Kudus? Saya bilang, oke, saya mau. Saya majulah ke depan. Itu saya ingat pertama kalinya. Di KKR itu saya lupa bulannya, tapi saya ingat tahunnya 1990 di ITB. Ya, di aula ITB. Jadi saya maju, didoain, saya tahu-tahu rasa saya nggak rasa apa-apa lagi. Saya ketika saya sadar saya udah terbaring di lantai. Itu pengalaman saya pertama kali. Kok nggak masuk akal ya? Dan itu tetap jadi pertanyaan buat saya. Tapi saya ngalami sendiri. Nggak ada yang dorong, nggak ada yang menelikung saya sampai saya nggak ada. Tapi pokoknya saya ngalami sendiri. Jadi semua perdebatan itu tiba-tiba saya ngalami ini. Nah itu gak berhenti di situ. Tahun 1991 suatu hari saya sakit selama 3 hari. Demam gak turun-turun 3 hari. Ya, sampai akhirnya ketika udah 3 hari gak turun juga, orang tua saya bilang, udah besok gak turun juga ke dokter nih. Ini kayaknya tipes apa-apa nih kamu nih. 91 tuh. Saya masih kuliah 91. Jadi di hari yang ketiga saya masih demam, malam saya tidur, pas pagi saya bangun, tiba-tiba panas saya udah turun. Panas saya turun dan saya tahu-tahu saya pengen nyanyi, saya nyembah Tuhan, tahu-tahu saya berbahasa dengan bahasa yang saya nggak ngerti. Itulah pengalaman saya berbahasa roh. Saya sadar betapa selama ini saya menentang kebenaran firman Tuhan. Ya, saya menentang yang namanya karunia Roh Kudus. Saya menentang peranan Roh Kudus. Dari situ saya memutuskan saya mau dimuridkan lebih lagi, saya mau belajar lagi. Jadi saya dan bahkan saya bawa anak-anak rohani untuk belajar dan dimuridkan lebih lagi, khususnya mengenai Roh Kudus ini. Saya masih ingat tahun 2000 saya lagi pelayanan di kota Medan. Saya ketemulah sama abang pembimbing yang dulu saya ajak debat, dan ceritanya saya usir dari persekutuan doa. Saya ketemu dia senyum, dia peluk, saya bilang, Nala apa kabar? Saya bilang, nomor 1, saya bukan bilang kabar baik bang, atau enggak, saya bilang, bang, saya mau minta maaf kalau 12 tahun yang lalu saya mendebat abang soal Roh Kudus. Saya salah bang, saya salah. Saya sekarang udah dikuasai Roh Kudus bang, saya udah terima karunia Roh Kudus bang, saya salah bang, saya minta maaf, saya dulu mendebat abang. Saudara, kebodohan yang dipelihara sama saya. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, please welcoming Holy Spirit. Welcoming Holy Spirit. Caranya gimana? Taklukkan dulu kesombongan kita di bawah kaki Yesus. Apa yang membuat kita untuk bisa percaya dan tunduk sama firman Tuhan? Sombong. Rasa enggak. Kebenarannya enggak gitu. Tahu dari mana? Kita rasa kita bisa berdebat.
Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilakukan dan dialami. Taklukkan kesombongan dulu. Saya dulu sombong. Kalau bisa menang debat rasanya saya, I am the champion of the world. No, you are the loser. Ya. So, yang kedua, siapkan hati dan diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Dan saya percaya, saudara akan mulai mengalami tuh yang namanya karya Roh Kudus, yang namanya buah Roh Kudus, dan Roh Kudus mulai memberikan karunia-karunia yang bermunculan dalam hidup kita. Buah-buahnya mulai kelihatan dan dinikmati semua orang. Come on, jangan biarkan hidup kita berhenti di satu titik. Roh Kudus mau bawa kita jauh, bahkan menjadi berkat buat banyak orang, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan saya harus bilang, saya selama ini sudah mengalaminya, dan saya percaya ke depan masih jauh lebih luar biasa lagi yang Tuhan akan bawa saya dan saudara bersama dengan Dia. Oke, so mari saya mau ajak semua saudara untuk menundukkan kepala. Dan apa yang kita mau berdoa sekarang? Mari berdoa. Kalau selama ini kita jadi orang sombong, rasa tahu semua, rasa firman saya, saya udah belajar firman. Come on. Tuhan masih mau bawa kita lebih jauh lagi. Ada banyak hal yang kita pikir kita tahu, tapi sebetulnya bukan itu yang Tuhan bilang. Sama, saya juga dulu pikir saya tahu, ternyata saya nggak tahu kok. Ya, mari taklukkan kesombongan kita, ego kita di bawah kaki Yesus. Sepanjang hidup kita perlu belajar. Tiap kali ngadepin kebenaran firman, taklukkan kesombongan kita di bawah kaki Yesus. Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Bapak rohani saya pernah bilang sama saya, Nala, anggaplah kamu ini orang paling miskin, paling bodoh, paling hina di hadapan Yesus. Di hadapan Yesus. Sehingga Dia akan selalu menambahkan segala sesuatu dalam hidupmu. Ya, taruh kesombongan kita. Saya nggak tahu apa-apa Tuhan. Saya mau mengalami Tuhan dalam hidup. Dan siapkan ini diri saya Tuhan. Roh Kudus kuasai saya. Yuk mari kita tundukkan kepala. Siapa yang mau memberikan hatinya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, damai sejahtera Dia memenuhi hatimu, dan tubuhmu dikuasai oleh Dia. Taruh tangan kananmu di dada. Saya berdoa, Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada mereka. Dimanapun mereka berada, Engkau bisa menjamah mereka. Roh Kudus, Kau bisa kuasai mereka dimanapun mereka sedang ada sekarang. Bahwa Engkau roh yang omnipresent. Engkau bisa lakukan lebih daripada yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Mulai hari ini untuk setiap orang yang menaruhkan tangan di dada, kuasai mereka, bawa hidup mereka lebih daripada yang mereka alami hari ini. Mulai ada buah roh yang muncul dalam hidup mereka. Engkau menjadi penghibur mereka. Engkau menjadi penolong mereka. Engkau yang mengajar mereka akan segala sesuatu dan mengingatkan mereka akan apa yang sudah diajarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mulai hari ini juga ada karunia Roh Kudus boleh ada dalam hidup kami. Karena itu karunia, itu gift yang Tuhan berikan untuk kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus naik ke surga sehingga Roh Kudus boleh tercurah untuk kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini dan hari ini. This is the day bahwa hidup kami boleh mengalami hidup yang luar biasa bersama Roh Kudus. Thank you Lord. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bahwa this is a powerhouse, sama-sama katakan amin. Okay, God bless you. See you next week. Yes. Wow, what a powerful sermon. Thank you Pastor Nala untuk setiap firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini. Untuk Bapak Ibu Saudara yang baru join ibadah online kita hari ini, ada peribahasa mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. So kita rindu sekali untuk dapat berkenalan lebih dekat lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa masuk ke lounge newcomer yang berada di website icc.church.online. So thank you semua yang sudah join ICC online service hari ini. Stay healthy, keep connecting, and happy Sunday. Terpujilah Kau.